Jadi mulainya dari sini. Oke guys, di video kali ini gue pengen unboxing sesuatu yang gue tunggu-tunggu selama 15 hari guys. Oke guys, selamat datang di GTA ID channel Main Canggih di 2020. Oke guys, ya di sini gue udah agak botak ya, enggak sih, kurang botak sih ini kayaknya. Ya gue cukup sendiri ini tanpa model, tanpa gaya untuk menjaga tetap di rumah gitu ya, kesehatan supaya terjaga. Jadi gue di rumah aja. Dan barang ini guys, udah di pre-order, gue udah pre-order dari tanggal 5 Mei. Dan sekarang tanggal 22 Mei gitu ya. Nah, jadi pada saat 5 Mei nih guys, itu Huawei lagi ngadain pre-order untuk laptopnya. Jadi sedikit cerita guys, sedikit cerita aja. Waktu itu gue pengen banget beli laptop. Kenapa? Karena setiap kali gue syuting waktu itu pakai laptop Yoga yang sering kalian lihat ya, Lenovo Yoga itu pas gue colok ke monitor. Walaupun sekarang gue coloknya ke PC ya. Setiap kali gue colok ke monitor, playback video 4K buat nampilin warna di monitor itu nge-lag guys, benci banget gua nge-lag. Itu memang laptop buat kerja, buat ya standar-standar kerja Word gitu-gitu lah ya. Bawa kemana-mana emang ringan, enak-enak gitu. Tapi lama-lama kalau kalian udah pernah ngerasain PC yang dengan kecepatan luar biasa gitu kan, karena gua kayak kerjanya cukup cepet gitu ya. Buka Chrome, Ctrl T, Ctrl T, Ctrl T, Ctrl W, Ctrl W. Gue ngerasa kayak ini laptop nih kayak butuh sesuatu yang lebih juicy ya, gue lebih butuh power nih laptop ini, dan gue pengen bisa playback 4K at least, playback 4K itu lancar. Dan gue carilah di Indonesia laptop yang harganya 10 juta, waktu itu budget gue cuma 10 juta lah, maksimum 10 juta, kayak 13 juta gue gak enak sih ngomong sama istri gue, gak cocok, jadi 10 juta budget gue cari di Indonesia. Dan gak nemuin yang menurut gue tuh keren gitu, menurut gue tuh gue butuhnya ultrabook. Gue udah tentuin gue butuhnya ultrabook, gue gak butuh gaming di laptop itu, gue mau laptop itu bisa dibawa kemana-mana. Dan singkat cerita itu gue cari dari bulan Mei, gue cari dari bulan April kayaknya, dari bulan Maret April gue cari laptop apa sih yang bagus gitu ya. Dan gak ada yang bikin gue menarik. Waktu itu ada si Lenovo beberapa, dan Lenovo itu cukup murah, tapi tetap aja menurut gue kurang worth it nih. Akhirnya gue cari guys, karena gue sering kan ke China, teman-teman gue juga di China, ada beberapa yang tinggal di sana. Gue cari di JD China, jd.com, Cingtong ya kalau di China disebutnya Cingtong. Dan itu trusted banget, di sana juga punya moto yang sama seperti JD Indonesia. Dia punya moto bisa percaya lah, kita bisa percayain bahwa barang-barang dia real gitu. Dan gue dulu sering banget beli OnePlus gitu ya, di Indonesia kan nggak ada tuh OnePlus. Padahal tuh handphone yang imba banget, 3 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang lah, kita ngomong imba banget harganya. Tapi kalau sekarang udah kayak handphone high end, gue biasa beli di JD gitu ya, dan gue nggak terlalu takut sih ya. Selama ini gue pakai baik-baik aja. Oke, singkat cerita, gue carilah 2 laptop yang di Indonesia tuh jarang banget. Yang pertama adalah Xiaomi, yang kedua adalah Huawei. Dan di sono guys ada satu produk Huawei, mungkin nanti gue tampilin nih gambarnya ya guys ya. Mungkin kalian itu bahasa-bahasa Mandarin gitu, gue tampilin. Itu ada satu produk Huawei, gue lupa kodenya berapa, kalau nggak salah D15 atau 15 doang. Huawei MateBook 15, kalau nggak salah itu kalau kodenya, nanti muncul gambarnya. Itu monitornya layar tuh 4K guys. Enggak, sorry, layarnya 2K. Gila nggak lu? Laptop harga 10 juta, layarnya 1440p, ultrabook. Wah itu gila banget, dan gue pikir gimana caranya gue beli ya, di Indonesia nggak ada nih. Dan tadi gue udah sempat kepikiran temen gue ada yang mau pulang ke Indonesia gitu ya, jadi gue titip dia bawa hand carry gitu, gimana caranya masuk ke Indonesia gitu. Gue pengen, karena gue nggak peduli kan Windows walaupun Chinese, bahasa Chinese gitu, bahasa China, bahasa Mandarin, gue bisa format aja, tinggal ganti bahasa Inggris. Itu mah bukan suatu hal yang sulit kalau kalian udah biasa format Windows. Dan ternyata nih tanggal 5 pas gue scrolling di JD, bangke nih guys, ini laptop bangke. Ya jadi datengin ke Indonesia, kodenya D14. Ini gue beli D14, dia lagi PO waktu itu. Dan dia udah tulis tanggal 20 akan dikirim. Dan tanggal 20 nyata istri gue lahiran guys. Jadi sekarang ini nih gue belum lama pulang dari istri gue lahiran, habis beres-beres, anak gue udah tidur semuanya udah rapi.
Dan ini udah di meja ini dan pengen gua unboxing bersama kalian. Walaupun ini bukan yang layar 2K guys ya, yang layar 2K nggak masuk Indonesia 1440p, tapi menurut gua ini udah mencukupi ekspektasi gua, walaupun harganya nggak sekeren di China ya, karena gua baru sadar sih China itu pas gua konsultasi nih sama temen gua nih. Menurut lu Huawei bagus nggak di China nih laptopnya? Kata dia sakit jiwa sih kalau Huawei di China itu kayak perusak harga. Huawei Xiaomi itu kayak perusak harga dibanding brand kompetitornya yang brand-brand Amerika ya, brand-brand US kayak Lenovo, Dell, dan lain hal. Asus dan lain hal gitu. Dan memang spesifikasinya gila dengan harga kalau nggak salah gue lihat waktu itu 5.000 RMB atau 5.000 atau 6.000 gitu. Jadi 12 juta kalian udah dapat layar 2K, i7 atau i5 gue lupa. Dan itu Gen 10, generasi 10. Ya udah, tanpa basa-basi, ini gue beli paket PO-nya tanggal 5 itu 10.490 berapa, nanti ada gambarnya gue lupa. Pokoknya 10.400-an. Nah itu dapat, menurut gue worth it banget ya guys ya, karena dapat segala macam fitur-fitur, bukan fitur ya, banyak banget aksesoris yang dikasih dari mulai ini laptopnya guys, kalian bisa lihat di sini laptopnya. Habis itu gue dapat Huawei Freelace Bluetooth headset gitu, yang tipe-tipe buat sport gitu ya guys, kalian bisa lihat tuh. Ya. Ini tuh harga sejuta guys, kalau di JD-nya Indonesia yang Huawei, khusus Huawei ini harga sejuta. Terus dapat mouse Logitech yang harga 300.000. Ini gue nggak terlalu ngerti Office 365 fungsi buat apa. Biasanya gue pakai Office yang biasa 2013 atau 2016. Ini kalau nggak salah harganya 800.000 ya. Jadi 800.000 tambah 300.000 tambah 1 juta 2,1. Jadi kalau kalian potong 10 juta ya mungkin harga kisaran 79 ya 8 juta gitu, sekitar 8,4 gitu. Mungkin kira-kira 8,3 gitu harga laptopnya. Tas yang nggak usah dihargain ya guys ya. Gua rasa semua laptop zaman sekarang itu pasti dapat tas gitu. Ya kita singkirin bentar. Kita buka dari yang paling nggak penting guys, yaitu tas. Ini backpack nih, gua kira tas laptop. Oke, ini tas kayak backpack gitu. Standar sih ya guys ya, tapi bahannya lumayan bagus ya ini. Ini cocok lah buat laptop. Ya dalamnya kayak gini guys ya, standar lah, tas laptop standar. Gue sih nanti gue bakalan cari, mungkin tas ini gue akan pakai buat fitness kali ya, kalau corona udah selesai. Office 365. Oke, di sini harganya 800.000 kalau gue cek di itu ya. Gue ambil dulu karambit gue. Oke. Nggak kepotong, sehat. Office 365 personal, gue nggak tahu sih harga pastinya berapa, tapi ya begitulah guys. Di dalam pasti ada kayak key-nya itu ya. Nanti jangan kasih lihat, nanti kalian ambil lagi. M350, gue nggak tahu sih ini kayak Logitech macam apa. Harga itu 300 ribuan, ya buat gue sih nggak worth it ya buat mouse kayak ginian. Tapi karena dikasih ya menurut gue ya oke lah. Terus sekarang review aja deh. Dan lagi kalau kalian lihat guys di belakang situ ya guys itu, gue pakai PC lama gue guys sebelum gue ganti yang baru yang jadi video sub 50-nya GTI. Jadi gue pakai buat di belakang, dan kalau kalian bisa lihat tuh bunga sebenarnya gue taruh di situ dengan maksud kabel-kabelnya nggak kelihatan. Dan gue pengen nggak pakai itu lagi, itu ada mouse, ada keyboard Logitech. Dan kenapa gue nggak nyalain semua itu? Oke guys, itu gue setting kayak perapian gitu biar lebih santai gitu ya. Kita lanjut ke mouse doang isinya, nggak ada yang lain. Langsung connect ke segala macem dan lain hal. Next. Kaget lu gue. Gue kira plastiknya bakalan jelek. Kenapa sih? Oh iya, bisa dibuka dari atas. Unik ya? Unik guys, colokannya. Ini bener-bener mouse mepet banget. Kayak buat hemat tempat gitu guys. Dan di sini ternyata magnet guys, gue baru sadar. 3 posisi di sini magnet, dan dia akan nempel ke 3 mur yang ada di sini. Gue pikir plastiknya tuh bakalan murah dan bakalan ringan, dan kalau udah klik, gila silent banget. Gila, gue gak menyangka loh. Oke guys, ini Huawei Freelace, Huawei Hyper, di sini tulis 18 jam playback fast charge. Pas gue di China guys, gue sempat beli Beats murah-murah gitu ya, dan menurut gue mewah banget langsung bikin. Ini juga mewah banget. Oke, ini dibuka, cuma gini doang, cuma kayak gini doang guys. Ya, cuma. Oke,
Ada apa sih? Berat banget. Ini buku. Oh, buku yang bikin berat. Buset, bukunya berat banget. Oh, warranty card. Ya, warranty. Dongle. Ya. Dongle USB to USB-C. Oh, ini earbudnya. Gue jarang buka sih. Next aja. Clean banget. Cuma kayak sepetak gini doang. Dan gue tarik. Manis banget. Bahannya bagus banget, gila. Ini kedap banget. Gue bahkan bisa denger suara gue sendiri pas gue ngomong. Padahal dia belum nyalain apa-apa. Dia kayak nutup banget. Oke, next. Dan GTA ini bisa sampai hari ini udah mau 10.000 subs gitu ya. Dan kita ke yang paling menarik dari semuanya. Yang gue udah tunggu sampai 15 hari. Huawei dan Xiaomi itu sama-sama kayak mau kelas laptopnya itu premium. Gue belum pernah punya Apple guys, tapi gue pernah pegang Apple-nya teman gue. Dan memang kelasnya Apple gila ya. Gue sih sebenarnya pengen banget Apple, cuma kenapa gue nggak beli Apple? Karena harganya 30 jutaan gitu ya. Dan di Indonesia di markup gila-gilaan. Gue bilang nggak worth it sih. Dan ini kabelnya panjang banget ya guys. Gue nggak tahu berapa meter. USB-C to USB-C. Siap. The best. Dan di sini juga mesinnya di USB-C. Di sini gue bisa lihat power adapternya itu ada di berapa watt nih? 65 watt. Oke. Neat banget ya guys ya, bersih banget, clean banget, simple, kecil. Dan model yang dijual di Indonesia cuma ada satu guys, Ryzen 7 3700. Gue belum pernah pakai Ryzen. Tapi ini gue rasa, warnanya biru-biru gitu ya. Gue pikir gue dapet yang silver atau yang gold. Ya kalian bisa lihat portnya di kiri guys. Ini ada HDMI. USB gue nggak tahu ya USB gen berapa. Di sini ada USB-C, bukan Thunderbolt sayangnya. Di bagian sisi satunya USB, dan di sini ada audio jack. Oke, kita buka. Wow. Dan yang menarik dari laptop ini, paling menarik menurut gue guys ya, adalah pop-up camera. Kamera dia pop-up di tombol dia ditaruh tengah-tengah, dan kameranya ini bukan sebuah tombol. Dia kalau dipencet nggak bisa, jadi dia kayak di antara F5 dan F7. Oke, mungkin kalian bisa lihat lebih dekat. Ya, nah di sini tombol pop-up kamera. Jadi ini nggak ada kamera, dan kalau kalian lihat nih guys, ini bezelnya itu super tipis. Nah, gua gitu. Itu tipis banget, karena dia nggak ada kamera di sini. Dan ada fingerprint reader yang menjadi power juga. Bentar ya, gue mengagumi dulu bagian belakangnya, gila cakep banget. Iya, di sini kalian bisa lihat fan-nya. Kalau kalian bisa lihat jelas kecil sih ya di kamera. Nah, ada refleksinya. Itu ada fan di sini. Bagian pembuangan anginnya di bawah, sound juga di bawah, 2. Yang menurut gue keren. Warnanya biru, metalik gitu kayak aluminium gitu ya. Gue nggak tahu bahan asli gimana. Kita bisa dorong sampai hampir 180 derajat. Ini bagus banget. Gila sih. Dan keyboardnya tipis banget ya guys ya. Ini nggak tebel, gue nggak ngukur terlalu tebel. Oke, di sini karena video unboxing aja. Review nanti mungkin gue buat sendiri setelah sebulan gue pakai. Kita sama-sama nyalain guys, karena ini moment of truth. Kalah nggak? Ini fingerprint tapi portal. Kok nggak nyala? Oke guys, sepertinya harus dicolok. Dan di sini charge-nya pakai USB-C. Menurut gue itu worth it banget. Udah model masa depan menurut gue. Huawei. Layarnya juga terang, mantep. Menurut gue bagus banget ini. Gila, gue turunin buat kalian. Just a moment. Ini Full HD juga, udah IPS. Portnya mantep. Cuma kurang dari SD card doang, tapi itu gue bisa beli extension lewat USB-C ini juga bisa. Cortana yang... Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan. Enggak, gue nggak mau Cortana, boy. Use your voice. Disable. Oke guys. Jadi ini udah skip forward ya guys ya ke hari keesokannya. Jadi itu kemarin itu kamera gue overheat dan gue nggak sadar, di record aja terus. Jadi gue nggak lanjut. Ya, jadi di sini gue udah ganti baju di esokan harinya, dan gue udah tes sedikit bergadang untuk ngetes laptop yang imba ini.
Kalian bisa lihat ya logo Huawei di belakang situ. Dan ada logo Huawei di depan sini. Dan ini gue udah setting sedikit Windows-nya. Dan di sini kita masuk langsung dengan fingerprint yang menjadi tombol power ini juga. Masuk dengan mudah, dengan lancar banget. Dan dikasih wallpaper dari Huawei-nya langsung. Ini yang gue suka banget dari laptop ini adalah keyboardnya. Gue nggak tahu apakah MacBook juga pakai keyboard yang sama, cuma gue ngerasa feel-nya itu seperti MacBook yang pernah gue pegang. Tapi bukan MacBook yang masih butterfly switch yang udah diganti di tahun 2020 ini. Karena banyak masalah Apple, ya nggak pernah minta maaf juga. Buat apa dia minta maaf? Ya, jadi ini laptopnya seperti MacBook yang sebelum butterfly switch yang ada di 2020 ini, di update juga. Dan alasan kenapa gue pilih laptop ini Ryzen 7 3700U, walaupun nggak beda jauh ya guys kalau gue lihat dari spesifikasi yang udah dites sama orang-orang di luar sana. Gue pakai website User Benchmark, ya kalian bisa buka websitenya. Nih jadi ini dibandingin 3500U, itu bedanya persentasenya dikit banget. Tapi kalau kalian bandingin dengan seri i5 yang 10 berapa ya, seri generasi 10 lah, itu multi-core performance-nya beda-beda dikit. Tapi kalau gue mau naik ke i5 itu ada HP, kalau nggak salah ada HP di sana, harganya udah 14 juta, 13 jutaan gue lupa. Jadi gue mesti nambah 3 juta. Jadi di sini, tadi gue mana ngomongnya? Di China gue lihat memang harganya murah banget, dan i7-nya, i5-nya juga murah banget. Itu di harga 5.000 RMB atau 5.100 atau 6.000, lupa 12 jutaan. Dan kalian dapat layar 1440p, menurut gue itu keren banget. Tapi di Indonesia cuma ada yang ini, gue udah bilang. Dan menurut gue ini worth it banget. Gue nggak peduli sih, gue bukan kubu merah atau kubu biru. Dan sekarang kubu biru lagi sekarat. Bahasanya lagi sekarat. Semenjak Ryzen sudah bisa ngeluarin generasi 7 nanometer, 7 nanometer. Fabrikasi 7 nanometer. Dan Intel sekarang ngeluarin juga seri per hari, 2 hari yang kemarin kalau nggak salah. Dia ngeluarin seri 10 untuk desktopnya yang sedih banget lah. Sedih banget. Itu bakalan dibantai sama Ryzen yang bentar lagi keluar 4000 series. Ya gue udah gak sabar juga kenapa gue gak nungguin 4000 series. Gue langsung beli aja udah 3000 series dengan harga 8 juta. Menurut gue udah keren banget. Fingerprint, bodinya gue bisa bilang ini solid banget. Dan curvy-nya ini guys, gue pernah ngerasain ini dia kayak curvy di sini agak sedikit lancip gitu ya. Ini bisa kalian rasain ketika kalian pegang MacBook. Walaupun di sini tuh nggak rata antara belakang dan depannya. Kalau MacBook tuh rata semuanya. Kayak gini modelnya lebih mirip ke MacBook Air gitu, bukan MacBook Pro. Dan monitor tipis banget pada saat gue pegang. Layarnya enak banget digoyang-goyanginnya. Dan yang menarik adalah tombol dari yang kameranya. Jadi kameranya sini hidden yang tadi gue udah bilang. Dan cara pakainya dia bukan otomatis seperti handphone zaman sekarang, tapi manual. Jadi kalau kalian pencet, itu kameranya muncul kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak butuh pencet sama sekali. Dan itu nggak menjadi tombol apapun. Jadi pas F6 langsung lompat ke F7. Dan ini keren banget. Dan mouse yang dia kasih guys, gue bilang ya, mouse Pebble M350. Ini mouse yang super imba menurut gue. Dengan form factornya yang bodinya itu yang aneh ya menurut gue ya. Sebagai mouse-nya tebelnya dikit banget. Jadi kadang gue pakai tuh nggak bisa grip apa-apa. Tapi kalau kalian dengerin kliknya guys, kaget loh. Nih, gue di speaker. Ini deket banget sama speaker depan gue nih. Kecil banget, pencetannya tuh ringan banget, dan bodi itu tipis banget. Ini bener-bener pas banget buat kalian yang memang terkesan, gila lu mouse tipis banget. Terus klikannya enak banget gitu. Ya, kliknya enak banget. Tapi untuk pemakaian buat gue biasa aja ya. Gue lebih suka, gue rasa nanti gue akan pakai laptop ini dengan Daxa Pro Wireless yang gue punya. Dan itu bakalan lebih enak lagi. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini gue pakai mousepad gaming dan gue akan ngerombak semua yang ada di belakang gue itu, yang seperti kemarin gue bilang. Dan ternyata guys, pada saat gue kemarin browsing, gue tahu ini bisa magnet guys. Magnet ini menjadi off. Dan di sini ternyata untuk nyalainnya di sini ada sebuah tombol dan ini bisa dicabut guys. Oke, dicabut. Tampilannya USB-C. Oke. Tampilan ininya USB-C mana sih? Kok nggak fokus? Ya, di sini USB-C. Oke. Makanya dia kasih charger seperti ini supaya kita bisa colok langsung ke adapter mana aja. Atau kalian langsung aja colok ke Huawei laptopnya. Menurut gua udah sangat worth it banget. Dan di sini juga ngecas. Oh, ada lampunya. Iya, kalian bisa lihat di depan sini.
merah-merah kedap-kedip. Ya dia lengan. That's it, man. That's it. Ini pakai penjualan yang imbang banget. Ya tasnya nggak usah hitung ya. Tasnya nggak usah dihitung karena semua laptop yang sekarang pakai tas. Mungkin yang Office 365-nya ya bisa dipakai menurut gue ya. Nah terus yang gue sadarin dari laptop ini adalah gini guys. Kalau kalian ngomongin tentang kiri kanannya guys, ya, nah, di sini gue bikin ya. Nah, perbandingan antara IPS-nya, viewing angle dari kiri kanannya menurut gue biasa aja. Tapi viewing angle dari atas ke bawah itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus, lebih enak, lebih mantap. Jadi berbagai posisi itu mantap banget. Dan hinge-nya ini ya nggak bisa pakai satu tangan ya guys, karena bagian bawahnya nggak terlalu berat. Jadi dia akan ngangkat bagian bawahnya sedikit. Jadi kalian harus pakai dua tangan untuk bukanya. Dan di sini juga masih ada cut out. Kalau kalian bisa perhatiin ini ada cut out sedikit di sini. Untuk tangan seperti MacBook banget. Ya memang MacBook mengubah bagaimana seseorang membuat laptop zaman sekarang. Ultrabook, tepatnya Ultrabook. Ya dan ini gue puas banget ya guys ya dengan nggak adanya kamera di atas. Dan ini akan jadi daily driver gue bener-bener. Gue bisa bawa kemana aja. Layar IPS Full HD. Ini bisa buat playback 4K walaupun beberapa frame skip. Dan thank you udah nemenin gue untuk unboxing segala macam barang yang gue beli. Mungkin pada saat GTI ini nyentuh 10.000 subs, gue akan bikin room tour lagi. Dan jangan lupa ikutin terus giveaway, ada monitor, ada keyboard dan mouse. Dan segalanya kalian bisa ikutin terus. Sampai jumpa di video selanjutnya.